Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, siyadatul habaib wal masyaikh wal qiyahiyat al ahibba rahimakumullah, wa sa'adatul hadirin wal hadirat, barakallahu lana wa lakum jami'an. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala wafiqana wa iyyakum lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para habaib, para masyaikh, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Begitu juga para umaroknya, para tokoh masyarakatnya yang berkumpul bersama kita di acara yang penuh keberkahan ini. Wabil khusus sahibul bait, saudara, itu Pondok Pesantren Nurul Iman, pimpinan akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-ustadz Amin Fagih Surwani. Mudah-mudahan pondok pesantren ini beserta seluruh pengurusnya, pengasuhnya dan santrinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan salihan thayyiban ma'muran mubarakan, dan semoga Allah keluarkan dari pondok pesantren ini generasi-generasi Qur'ani yang siap berjuang di jalan Allah dan Rasulnya untuk menjaga dan membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak ibu yang saya cintai semua yang ada di sini, melalui daripada pengajian pada hari ini, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh saudara-saudara saya di Madura, karena beberapa waktu yang lalu saya tunda kedatangan saya karena saya ada safari di Jawa Barat yang begitu padat sampai kelelahan, bahkan sampai saya punya istri keguguran. Nah, ditambah lagi setelah itu saya sakit, jadi tolong dimaklumi, bukakan pintu maaf, jangan lagi ada yang kecewa. Dan hari ini sengaja saya datang untuk bayar hutang kepada orang Madura. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan, di depan saya di sana ditulis usut tuntas tragedi pembantaian KM 50. Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua, insya Allah saudara, kasus KM 50 akan kita usut terus, akan kita kejar terus agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimpal. Betul? Setuju kejar mereka? Setuju kejar mereka? Takbir. Yakinlah, enggak usah khawatir. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, jangan sekali-kali kau duga, kau berprasangka bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu mengabaikan saudara apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, mereka tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Betul? Nah, jadi peristiwa KM 50 saudara adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Nggak boleh dibiarkan. Sekarang para pembantainya masih gentayangan, para pembantainya masih berkeliaran. Kalau hari ini 6 laskar, kalau kemarin 6 laskar yang dibunuh, besok
saja kalau mereka dibiarkan. Betul? Maka itu saya mau tanya, pembantai KM 50 biarkan atau kejar? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, pembantaian KM 50 ini bukan peristiwa biasa. Jadi memang di sana ada tangan-tangan aparat yang bekerja, yang terlibat. Nggak boleh kita biarkan saudara. Nah, jadi pada saat kejadian KM 50 tersebut, sebetulnya yang menjadi target adalah saya. Mereka mau kejar saya, hajar saya, habisi saya, saudara. Tapi sebagaimana kita tahu, uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang punya keinginan mutlak siapa? Allah. Mereka menginginkan saya mati, Allah nggak menginginkan saya mati dulu, saudara. Nah, tapi sungguh begitu mereka kesal karena tidak bisa mentargetkan saya selamat dengan keluarga. Ketika itu saya tidak sendiri, saudara. Ini para menantu saya, Habib Hanif ikut, saudara. Habib Alwi juga ikut. Saya punya menantu, saya punya cucu-cucu yang masih kecil-kecil, saudara. Ada dalam mobil. Ada dalam mobil, dan mereka semua, saudara, tahu bagaimana, saudara, perasaan mereka ketika itu, yang dikejar, yang diberondong, yang ingin dibunuh, saudara. Dan ini pelanggaran HAM berat. Ada perempuan, ada anak kecil di mobil kita, saudara. Mestinya kalau mereka membunuh saya yang gentleman, betul? Betul? Tantang saja Habib Rizik. Ayo kita perang, kapan? Silakan tentukan tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya. Silakan, kapan saja mereka membunuh saya, tetapkan waktunya, saudara. Takbir. Kita akan datang menghadapi mereka, betul? Takbir. Ini enggak, yang mau diganggu perempuan, iye. Yang mau diganggu anak kecil, iye. Pengecut tidak? Ayo jawab orang Madura semua, pengecut tidak? Pengecut tidak? Apalagi orang Madura yang biasa carok, betul? Orang Madura gentleman, betul? Jantan, betul? Mau berkelahi 1 lawan 1, betul? Takbir. Ini enggak dijegat di tengah jalan, saudara, dengan banyak mobil, banyak aparat, dan mereka tidak pakai baju aparat saat itu, dan mereka tidak pakai mobil dinas saat itu, dan mereka tidak menunjukkan, saudara, tanda pengenal kalau mereka aparat. Siapa yang tahu kalau mereka aparat? Betul? Kami pikir mereka dibegal, mereka penjahat, ingin melukai kita, mencelakai kita. Tapi alhamdulillah, saudara, laskar yang di belakang, saudara, ada 2 mobil terus menghalangi mereka. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, saudara. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, tapi diusir dengan mobil laskar. Mereka coba mendekat ke mobil saya, diusir dengan mobil laskar, saudara. Akhirnya laskar yang di belakang menutup jalan sehingga mereka tidak bisa lagi ke depan, saudara. Akhirnya saya punya mobil Habib Hanif, mobil mantu-mantu saya yang lainnya, saudara, diminta oleh komandan laskar saat itu, Habib meluncur lebih dulu, biar kami yang di belakangnya untuk menjaga agar mereka tidak bisa mendekat. Kemudian kami meluncur lebih dulu semua. Jadi laskar-laskar ini pemberani tidak? Pemberani tidak? 6 laskar ini, saudara. Mereka tunggu di belakang. Begitu saya melesat keluar dari tol, masuk ke dalam satu pasar, matikan mesin, matikan lampu, saudara. Kenapa? Karena banyak perempuan, banyak anak kecil-kecil, ada bayi di mobil kita, saudara. Dan kita berangkat bukan mau perang. Kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa sajam, kita tidak bawa pistol, tidak. Jadi kalau dikatakan 6 laskar ini membawa senjata, bohong, fitnah, saudara. Maka itu kita tantang sekarang, ayo, hei para pembantai KM 50, siapapun Anda, hei para jenderal-jenderal yang terlibat, hei para aparat yang terlibat, kalau kalian jantan, saya tunggu kapan kalian mau hadang saya lagi di jalan. Tetapkan waktu dan harinya. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi.
Jadi saudara, yang ingin saya garis bawahi di sini buat semua saudara, bahwa 6 laskar ini bohong kalau dibilang melakukan perlawanan. Mereka hanya menghalangi. Nah, karena mereka menghalangi, para pembantai tadi marah, ditembaki mobil mereka saudara. Mobil yang satu sempat lolos, mobil yang satu saudara ditembaki, sampai satu laskar yang duduk di depan sebelah supir saudara tembus di bagian matanya. Tapi belum mati saat itu saudara, masih sekarat. Satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan saudara, karena ditembaki dari kanan, peluru itu masuk ke pinggang sampai ke pahanya saudara. Belum mati saudara. Akhirnya ban mobil ditembaki, mobil diberondong, sehingga mobil tersebut yang tadinya sudah keluar dari pintu tol Kerawang Timur dipaksa masuk lagi ke pintu tol Kerawang Barat saudara. Disitulah mereka diberhentikan di KM 50. Turun di KM 50, mereka masih hidup 6-6-nya. Bohong kalau ada yang bilang mereka sudah mati di situ saudara. Masih hidup 6-6-nya. Yang 4 dalam keadaan sehat, selamat, disuruh tiarap di aspal saudara. Yang 2 sudah tidak bisa berdiri karena sudah banyak darah saudara yang keluar, apalagi yang tertembak matanya. Tapi saksi-saksi hidup, orang-orang yang bekerja di KM 50, pedagang-pedagang warung yang ada di KM 50, petugas-petugas yang ada di KM 50 memberikan kesaksian bahwa 6-6-nya saat di KM 50 masih hidup. Kemudian mereka dibawa saudara, tiba-tiba besok siang diumumkan mereka mati 6-6-nya. Apa alasan polisi saudara? Yang 4 dimasukkan ke mobil tanpa diborgol, melakukan perlawanan, terpaksa ditembak 4-4-nya dalam mobil. Bohong. Kenapa bohong? Saat mereka ada dalam mobil saudara dan mereka dibawa, ada mobil petugas KM 50, mobil kerek, mobil derek yang mengikuti. Nggak ada tanda-tanda di mobil tembakan, nggak ada tanda-tanda mobil di depan pergumulan saudara. Bohong. Kalaupun betul ada yang menarik 4-4-nya saudara yang katanya berkelahi dalam mobil, semua ditembak di jantung saudara, dan semua ditembak di bagian paru, 2 peluru semuanya dapat saudara. Nggak sampai di situ, bahkan di bagian lubang peluru saudara ada kulit terbakar. Kalau ada kulit terbakar artinya apa? Ditembak jarak dekat saudara, bukan dari jarak jauh. Orang kalau ditembak jarak dekat, ditempelkan ke kulit, pasti kulitnya ikut terbakar saudara. Jadi ini eksekusi, bukan pergumulan. Itu bukti pertama. Bukti kedua, eksekusi. Yang 2 lagi sudah sekarat. Yang 1 matanya saudara, matanya ini sudah kena peluru saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarat. Ternyata yang sudah sekarat ditembak juga di jantung saudara. Apa yang sekarat lagi melawan juga? Mana mungkin orang sekarat melakukan perlawanan? Dusta. Nah jadi yang 2 juga sama, ditembak dekat saudara di jantungnya, dan 1 lagi di paruhnya saudara. Ini eksekusi namanya, pembunuhan oleh aparat negara atas perintah atasan. Itu pelanggaran HAM berat saudara. Makanya kita tidak akan berhenti. Saya hanya ingin memberikan informasi saudara. Sekali lagi hati-hati, persoalan nasab yang sekarang lagi diserang habis-habisan tentang nasab Ba'alwi saudara, para pelakunya hanya ingin memecah belah umat. Nah, kiai-kiai ulama semua tahu saudara bahwa dalam kitab-kitab fikih untuk membuktikan saudara kebenaran daripada silsilah nasab seseorang dari asal pengkolnya sana, itu dikenal dengan 2 cara. Yang pertama adalah syufrah, yang kedua adalah istifadah. Dengan syufrah dan istifadah saja sebetulnya sudah cukup saudara. Tapi khusus nasabnya Ba'alwi, khusus nasabnya Habaib saudara, sabit bukan hanya dengan syufrah, bukan hanya dengan istifadah, tapi dengan ijma' para ulama saudara. Bahkan yang ijma' bukan ulama
Ibadiyah itu dari Khawarij yang ada di negeri Oman saat ini saudara. Sepakat ulama-ulama Mesirnya saudara, semua Timur Tengah sepakat bahwa nasab Ba'alwi thabitun bil ijma'. Nasab Ba'alwi itu sah secara ijma' ulama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang menjadi sumber hukum kita satu Al-Quran, dua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas saudara. Ahlus Sunnah sepakat ijma' adalah juga merupakan salah satu sumber hukum. Jadi kalau yang menebarkan fitnah nasab Ba'alwi tidak diakui, apalagi coba-coba mereka menyebutkan dibatalkan, siapa dia? Siapa dia mau membatalkan nasab Ba'alwi? Siapa dia? Mujtahid? Siapa dia saudara? Hah? Ulama besar? Siapa dia? Ulama-ulama besar dari Ibn Hajar saudara, Al-Haythami dan lain sebagainya, semua mengakui keabsahan daripada nasab Ba'alwi. Alhamdulillah. Insyaallah nanti Habib Hanif kita akan tugaskan secara khusus untuk acara tabligh malam nanti, untuk dikupas saudara data-data, bukti-bukti, nama-nama kitab beserta halaman yang menjadi bukti bahwa nasab Ba'alwi adalah sah.